Di tengah kota Bogor yang modern, masih terjaga sebuah sanggar kebudayaan yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat kota Bogor. Sanggar Seni Dewi Sri menjadi sebuah sanggar seni tari yang telah berperan penting dalam melestarikan warisan budaya Jawa Barat. Lebih dari sekadar sanggar seni, tempat ini adalah ruang hidup di mana tubuh menari bersama irama musik dan jiwa yang menyatu dengan nilai-nilai luhur budaya Nusantara. Nama Dewi Sri diambil dari sosok Dewi dalam kepercayaan Jawa, simbol kesuburan, kemakmuran, dan kehidupan. Sebagaimana Dewi Sri menjaga bumi dan hasil panen, sanggar ini menjaga kesuburan budaya agar tidak tandus oleh waktu. Sanggar Dewi Sri adalah sanggar yang masih aktif hingga saat ini. Berdiri 34 tahun, Pak Sutarwa sebagai pendiri sanggar ini berkomitmen akan selalu menjaga sanggar tari Dewi Sri ini tetap berdiri di tengah budaya-budaya populer yang ada. Nama panggilan Wowo, nama yang di KTP Sutarwa, jadi udah Wowo Sutarwa saja. Berdiri sejak 12 Desember 1991. Awalnya sih kami bergerak di bidang pertunjukan saja, pertunjukan degung, upacara adat. Kemudian lama-lama karena ada permintaan dari masyarakat untuk berlatih tari, ya akhirnya kami membuka untuk pelatihan tari Jaipong. Tujuan saya untuk mendirikan sanggar ini adalah untuk utamanya menyalurkan minat dan bakat para masyarakat, baik remaja putra maupun remaja putri yang betul-betul berminat untuk belajar kesenian atau seni. Di samping itu juga untuk melestarikan kebudayaan kita, khususnya kebudayaan Sunda, sebab akhir-akhir ini yang namanya seni masuknya begitu deras ke Indonesia, dan ditambah juga melalui media massa yang selalu menayangkan seni-seni luar. Oleh karena itu seni Sunda, atau kita mesti mempertahankan seni Sunda agar seni budaya kita tidak terkalahkan oleh seni luar. Jadi untuk membina, mendidik, membina bagi yang punya minat dan bakat di bidang kesenian, di samping itu juga untuk melestarikan seni budaya Sunda. Peran penting untuk melestarikan seni tradisional yaitu kita memberikan dedikasi kepada anak-anak didik untuk berlatih betul-betul mencintai seni budaya Sunda, karena siapa lagi yang mencintai seni budaya Sunda selain daripada kita sendiri selaku orang Sunda. Bahkan banyak orang luar pun mencintai seni budaya Sunda. Oleh karena itu kita jangan sampai terkalahkan oleh bangsa lain untuk melestarikan seni budaya Sunda. Di balik penampilan para penari, ada peran penting pelatih sanggar yang terus semangat untuk melestarikan tari tradisional. Dengan bimbingan para pelatih seni yang berdedikasi, para anak-anak tidak hanya mempelajari teknik-teknik dasar tarian, namun juga memahami filosofi dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Kegiatannya kita banyak sih. Pertama ada latihan rutin, terus kita ada kelas make up, kelas musik, terus kita suka kerjasama juga kayak sama Indomaret kayak gitu untuk ngadain lomba-lomba. Terus kita ada ujian rutin gitu kayak evaluasi. Kalau di sini tradisional sih, kebanyakan tradisional. Kita juga ada kontemporer, cuma itu kayak jarang-jarang aja sih kalau ada event aja, jadi nggak. Tariannya lebih ke Jaipong sih kita. Oh, kalau di sini
kan sekarang juga TikTok banyak yang J-pop gitu kan, terus perpaduan modern dance sama tradisional. Jadi kita juga ikut tren-tren itu sih kita juga. Jadi kita menggabungkan aspek-aspek yang modern sama J-pop, jadi digabung-gabungin gitulah. Kalau sama yang pertama kali, udah pasti kita pengenalan dulu nih kayak tarian tradisional tuh apa, kenapa kita mempelajari tarian tradisional. Terus kita ajarin dulu bagaimana mencintai tariannya dulu sebelum belajar narinya kayak gitu. Karena kalau misalkan kepaksa juga nggak akan bisa bener juga latihannya. Kita kan kalau per kelas itu ada 1 jam pengajaran. Kita pertama tuh mulai dari pemanasan. Pemanasan tuh bisa dari 10 sampai 20 menit. Itu pemanasan, olah tubuh, bukan pemanasan biasa tapi kita kayak belajar dari kita mantepin dasar-dasarnya dari rengkuhnya, misalkan ukel, terus semua sih kayak gitu. Terus habis itu baru kita latihan dari awal sampai terakhir kita belajar, habis itu ada tambahan materi lagi. Terus kita pengulangan terus kayak gitu. Udah pasti kita misalkan tariannya udah beres nih dalam waktu misalkan 6 menit tariannya. Tarian itu kan ada 3 aspek ya, ada wiraga, wirasa, wirahma. Kalau wiraga itu kan gerakannya. Wirasa kayak itu, wirasa tuh cara kita menghayati dan mendalami karakter dalam tarian. Karena kan tiap judul tuh punya cerita masing-masing. Tiap judul tuh punya karakter masing-masing. Jadi kita pasti diajarin ekspresinya gimana, ini menceritakan tentang apa tariannya, kayak gitu. Pasti diajarin. Sanggar Dewi Sri hadir sebagai ruang alternatif di tengah ramainya budaya populer di media sosial yang kian menjauh dari sumber budaya. Langkah kaki mereka mungkin masih kecil, tapi semangat yang terpancar dari setiap gerakan adalah cerminan tekad yang besar. Di ruang sederhana ini, para murid sanggar belajar lebih dari sekadar tari. Mereka sedang mewarisi budaya. Setiap liukan tangan, setiap hentakan kaki, bukan hanya soal teknik, tapi tentang mengenang leluhur dan menjaga identitas. Tari tradisional menjadi ruang berekspresi, tempat mereka menari, tumbuh, dan bangga menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dan dalam setiap senyum dan tawa mereka, tersimpan harapan agar tarian ini terus hidup, diteruskan dengan sukacita dari generasi ke generasi. Nama aku Yuanita Ulani, bisa dipanggil Ulan aja. Kebetulan aku di sini baru 2 tahun, karena teman-teman saya juga sama pelatih-pelatihnya juga bagus-bagus, seru-seru, sama gerakannya bagus. Lebih ke keunikan gerakannya sih ya, karena setiap sanggar pasti beda-beda gerakan. Biasanya gerakan di sanggar lain, misalnya kayak gerakan begini, itu kan pasti beda-beda ya. Karena untuk melestarikan budaya Indonesia juga, sama pokoknya untuk melestarikan lah budaya Indonesia kan harus dikenal banyak orang juga. Tenaga sama gerakan sih, karena pas aku pertama kali masuk ke sanggar ini, tenaga aku kurang banget. Jadi pas masuk ke sanggar ini, aku tenaganya langsung tinggi lah. Nesya Octavia, umurnya 15 tahun. Kebetulan dulu pas masuk sini tuh, waktu kelas 2 SD, sekarang udah kelas 2 SMP, berarti kurang lebih udah 7 tahun. Karena kan emang kebetulan keluarga aku suka seni, terus aku lihat sanggar tari ini tuh lumayan aktif, jadi aku tertarik buat masuk ke sini. Aku lihat dari gerakannya gitu bagus, terus pelatihnya juga bikin gerakannya cepet juga, jadi spontan gitu kalau ngajar, aktif banget di medsosnya, terus keren. Semuanya bisa dibilang berkesan sih, tapi aku tuh berkesan karena bisa ikut lomba-lomba, terus bisa dipanggil di acara-acara gitu. Ikut lomba tari rampak sih sama teman-teman aku, sama sendiri juga pernah tunggal di lumayan banyak sih, alhamdulillah. Lebih buat tingkatin percaya diri juga, terus ngasih banyak banget motivasi dari, soalnya dulu aku pernah sempat mau berhenti juga, tapi tetap dimotivasi biar lanjut gitu. Karena semakin bedanya zaman kan pasti makin dilupain tuh tari-tari tradisional, pokoknya yang tentang tradisional gitu. Jadi harus ditingkatin lagi sih supaya lebih terkenal. Banyak sih, apalagi aku waktu SD mau masuk SMP tuh kan pakai japres tari ini juga. Jadi
beruntung sih aku bisa nari. Jadi. Festival juga kita selalu ikut kalau misalkan ada festival-festival yang diadain ya, kita pasti ikut kok. Nah, kayak gitu. Terus event-event juga sering juga ya, kita pasti ikut sih kalau kayak gitu. Sama sanggar lain juga pernah. Kalau biasanya misalkan pemerintah Kota Bogor itu minta penari-penari kayak dari beberapa sanggar di Bogor dicabutin nih misalkan dari dua orang yang dipilih untuk menari gabungan dari sanggar-sanggar Bogor untuk event wakil di Bogor kayak gitu. Tantangannya banyak karena kemampuan kita sangat minim, bukan terbatas lagi yang minim. Ya, pertama untuk mendirikan bangunan itu begitu susahnya, dan sampai dengan begini itu lama sekali bisa berdiri. Kemudian dari segi katakanlah moralnya, itu banyak sekali godaan atau tantangan dari pihak luar maupun pihak dalam. Tidak sedikit godaannya atau tantangannya. Kalau kita tidak bisa mempertahankan, tidak kuat, ya sudahlah, seni kita tidak akan, khususnya seni Dewi Sri tidak akan berdiri. Kalau tantangannya, iya sih kan daya tangkap anak tuh kan beda-beda ya. Jadi ada yang cepat tangkapnya, ada yang susah ada yang susah nangkepnya kayak gitu sih. Apalagi dilihatin orang tua awalnya kan nervous gitu. Jadinya ya beda-beda lah gimana anaknya. Motivasinya kita kan setiap hari sih, setiap latihan sih kita bilangin kalian jangan udah nyerah, nggak ada yang langsung bisa apa-apa, kayak masa berhenti gara-gara aku nggak bisa, aku nggak mau. Pasti banyak anak kecil kayak gitu kan. Pasti aku bilangin semua itu nggak ada yang instan. Teteh-tetehnya juga yang ngajarnya nggak ada yang langsung bisa. Dari kecil pasti semua kebetulan aku kan nari itu dari kelas 1 SD kan. Jadi aku bilangin teteh juga dari nggak bisa sampai bisa. Jadi kalau bisa jangan nyerah. Gak ada yang instan, aku pasti bilang kayak gitu biar anak-anaknya termotivasi buat gue bisa nih gitu. Terus jangan lupa juga aku pasti bilang ke anak-anaknya tarinya udah bagus, tinggal ditingkatkan lagi, pasti aku bilang kayak gitu. Ya, alhamdulillah kami telah mendidik begitu banyak siswa, dan mereka telah memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan di dalam seni budaya. Kemudian juga para murid sering kalau istilah Sunda itu pasangiri ya, lomba tari, sehingga mencapai prestasi seperti mendapatkan prestasi juara 1, 2, dan 3 dan selanjutnya. Biar sanggar ini cepat eksis, lebih-lebih sekarang zamannya media elektronik atau seperti udah media digital. Jadi kami promosi di media digital untuk biar dikenal oleh masyarakat luas pada umumnya. Di samping juga kami menyebarkan brosur-brosur dan antara mulut ke mulut dari para orang tua siswa, sehingga alhamdulillah
sanggar seni kita dapat eksis. Kemudian di samping itu juga bekerja sama dengan IO, dengan perias, dengan dekorasi dan sebagainya untuk kita bisa cepat dikenal atau lebih eksis dari itu. Harapan kita ke depan yaitu ya tentu kami berharap mudah-mudahan atau keinginan kami lebih eksis lagi daripada yang sudah ya diharapkan para masyarakat untuk dapat berpartisipasi mencintai seni budaya. Kemudian di samping itu juga pihak birokrat mendorong anak-anak didik kita untuk mencintai seni budaya, sehingga diharapkan seni budaya ini dapat dicintai, lebih-lebih dinikmati, dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Itu.